Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Hai Sobat Hukum, jumpa kembali bersama saya Yuliana dalam program Kupas Tahu, Kupas Tuntas tentang Hukum. Hari ini kita akan membahas tema tentang pembuatan surat keterangan hak waris atau yang biasa disingkat dengan SKHW. Tentunya dengan pakar yang luar biasa hari ini. Langsung saja saya perkenalkan Mas Oriza. Selamat pagi. Ya, apa kabar Mas Baik, Oriza? kabar saya sehat. Manggilnya Mas Oris nih Sobat Hukumnya. Gimana Mas Oris? Cerita dong tentang kesibukannya. Kesibukan hari ini ya pasti sama seperti yang dulu, sibuk melayani masyarakat gitu. Jadi BHP ini kan mewakili kepentingan keperdataan. Saya bekerja di BHP Jakarta di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi continue pekerjaan kita itu memang pelayanan publik. Seperti itu saja, kalau setelah itu baru untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk healing lah. Oke, berarti Mas Oris ini terlebih dahulu saya ngucapin terima kasih dulu nih sama Mas Oris yang sudah sudi meluangkan waktu jadi program Kupas Tahu, Kupas Tuntas tentang Hukum ini. Di tengah kesibukannya juga selain di kantor juga di rumah gitu ya. Mas Oris ini Sobat Hukum, beliau adalah kurator ya, kurator ahli media ya Mas Oris ya di BHP. Tapi mungkin Sobat Hukum juga kepengen tahu nih Mas Oris. Dari tadi kita ngomong Mas Oris kerja di BHP. BHP itu kan Balai Harta Peninggalan Jakarta. Balai Harta Peninggalan. Itu ada Mas. Mungkin Sobat Hukum juga pengen tahu ya, apa sih BHP itu? Jadi gini, orang banyak yang nggak tahu Mbak tentang BHP. Mungkin BHP itu mirip kayak karena harta peninggalan. Miripnya kayak museum, enggak gitu. Ya? Jadi Balai Harta Peninggalan itu memang ada dari zaman dulu gitu kan. Nah sifatnya tusinya ini kegiatan kita adalah mewakili kepentingan pihak ketiga atau subjek hukum. Subjek hukum kan macam-macam, ada orang, ada badan hukum juga ada gitu kan. Yang tidak cakap melakukan tindakan keperdataannya berdasarkan hukum atau peraturan undang-undangan. Ribet kan ya, masalah hukum tuh tulisannya hukum gitu. Jadi intinya gini, mewakili contohnya seperti apa gitu. Kalau misalkan di keluarga ada anak kecil gitu ya, ibu bapak salah satunya meninggal gitu, atau dua-duanya meninggal. Nah si anak ini kan nggak bisa melakukan perbuatan hukum, nggak bisa tanda tangan untuk ngambil depositonya gitu kan. Nah diwakili oleh BHP, perwalian. Betul. Orang yang nggak hadir juga bisa di kita. Misalkan dia pindah rumah, ada pembantunya, ternyata di perjalanan dia naik kapal laut, hilang, nggak tahu rimbanya. Nah rumahnya kan harta itu, peninggalan, nggak ada ahli warisnya. Nah bagaimana caranya supaya itu bisa dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang? Nah itu BHP hadir, negara hadir. Seperti itu simpelnya. Jadi setiap harta atau di bidang keperdataan, jangan khawatir hilang atau lenyap atau tidak, sebagaimana pikiran orang awam, jangan khawatir, ada negara di situ. Nanti masyarakat tinggal di situ, betul, ada BHP. BHP ini merupakan bagian dari Kumham juga ya? Yap. Gitu ya. Oke, itu udah lama atau baru sih Mas? Mungkin Sobat Hukum juga belum familiar nih dengan BHP ini gitu. BHP sebenarnya itu sudah hadir sebelum Indonesia merdeka. Serius Mas? Sebelum Indonesia merdeka. Dia ada di tahun 1624, 1 Oktober dia berdiri. BHP. 1600, waduh udah berapa Dulu tahun? namanya Wesenbudelkamer. Jadi dibentuk karena adanya VOC. VOC dibentuk itu 1602. Dia masuk ke Indonesia, orang-orangnya punya harta, dia punya peninggalan segala macam karena dia kan prajurit atau pedagang juga, ada bercampur jadi satu. Begitu dia di Indonesia punya harta, dia punya keluarga, dia balik ke negara asalnya karena masa kerja tugas, harus ada yang mengurus hartanya. Makanya dibentuk Wesenbudelkamer gitu. Nah, begitu Indonesia merdeka, ini bagaimana nih Wesenbudelkamer? Tetap hidup.
karena dia dibentuk oleh Statblad dan di peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 itu masih tetap berlaku. Hanya berganti nama menjadi Balai Harta Peninggalan Jakarta. Tugas-tugasnya lebih kepada tugas untuk melindungi kepentingan warga negara Indonesia di bidang keperdataan, harta-harta peninggalannya, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya udah lama banget ya Mas Sudah ya? lama. Dari zamannya sebelum Indonesia merdeka, Sobat Hukum ya. Oke, lama banget, udah berapa ratus tahun yang lalu. Kemudian emang BHP itu kalau tadi Mas Oris cerita ya, mengurusi harta peninggalan prajurit yang terdahulu, mungkin apa cuma ngurusin itu aja, dan perwalian yang tadi Mas Oris bilang gitu. Zaman dulu itu memang ada juga kepailitan. Jadi masa penjajahan itu ada kepailitan di masa Belanda, ada di masa Jepang. Nah, tetap institusi yang menghandlenya itu adalah Wesenbodelkammer atau BHP Jakarta. Nah, sekarang Indonesia merdeka itu ada 8 tugas fungsi pokoknya dan 1 ibaratnya tanda kutip keranjang sampah. Nah, keranjang sampahnya ini untuk kita nggak tahu ke depan itu perkembangan hukum bagaimana, perkembangan masyarakat bagaimana. Untuk membutuhkan sesuatu hal kita kasih. Jadi 1 itu tugas kita perwalian. Anak di bawah umur sebagai wali pengawas. Lalu pengampuan bagi orang yang sakit. Jadi kalau saudara-saudara ada keluarga di rumah, dia seorang direktur misalkan, tapi sakit keras, lumpuh, stroke. Bagaimana dia melakukan tindakan hukum untuk mengurus perusahaannya? Itu diwakili pengampuan. Nah, pengampunya itu ditunjuk oleh pengadilan. Kami sumpah. Nah, jadi wali dan pengampuan ini wajib disumpah oleh BHP. Karena itu tidak bisa dikesampingkan BHP. Kalau dikesampingkan, dia tidak cakap hukum, batal hukum. Batal. Betul. Jadi kita harus menyumpah mereka. Ibaratnya seperti ini. Presiden dipilih oleh masyarakat melalui KPU, dia terpilih. Tapi nggak bisa dia menjalankan tugas kepresidenan kalau belum disumpah oleh MPR. Jadi disumpah dulu, sama seperti kita, disumpah dulu, walinya baru bisa. Nah, itu 2. Lalu 3 ada onbeheer, ada afozikheid. Nah, ini bahasa Belanda, artinya ini mirip-mirip nih. Jadi harta peninggalan seseorang yang tidak hadir. Afozikheid itu tidak hadir. Yang ini tidak hadir, yang ini harta peninggalan yang tidak terurus. Tidak terurus karena tidak ada ahli warisnya. Bedanya kalau yang tidak hadir, orangnya tidak ketahui. Tapi tidak bisa dikatakan dia sudah meninggal. Kalau yang tidak diketahui tidak saja diketahui, gitu ya. contohnya tahun 98 ada kerusuhan, satu etnis tertentu pergi keluar. Nah, mereka nggak balik-balik lagi, padahal hartanya ada. Nah, ini yang disebut harta peninggalan yang tidak terurus gitu. Jadi itu diwakili gitu. Tidak hadir, tidak hadir. Jadi orangnya tidak hadir. Lalu misalkan ada tetangga saya, dia ngebujang aja gitu kan. Hartanya banyak. Dia meninggal. Tidak punya anak, tidak punya ahli waris. Nah, itu yang dinamakan harta tidak terurus, onbeheer. Nah, itu negara masuk ke situ. Itu. Nah, itu fungsi dari kita. Itu udah 4 tuh. Yang ke-6 itu di bidang kelima ya. Kelima ini wasiat. Di bidang wasiat ada pembuatan surat keterangan hak waris, pembacaan wasiat tertutup atau terbuka. Jadi kalau ada wasiat itu harus dibacakan oleh pejabat BHP. Setelah dibacakan semuanya hadir, dimasukkan lagi, didaftarkan di Balai Harta Peninggalan. Itu yang kelima. Yang keenam itu adalah surat keterangan hak waris. Nah, surat keterangan hak waris ini teman-teman biasanya bingung nih, gimana sih ketika orang tua kita meninggal, kita harus ngurus segala macamnya, gimana nih ngurusnya gitu. Nah, surat keterangan hak waris ini itu kami buatkan berdasarkan permohonan. 1, fungsinya adalah kita menentukan siapa ahli waris dari si peninggal. Menceritakan juga dari si peninggal. Lalu berapa besaran tiap-tiap ahli warisnya gitu. Jadi semuanya itu menjadi pegangan dari ahli waris untuk mengurus segala sesuatunya, baik itu ke bank, lalu untuk SHM, tanah, rumah gitu untuk jual beli. Nah, itu menjadi satu pegangan. Nah, biayanya pun murah gitu, sesuai PNBP. Jadi nggak ada yang melebihi PNBP. Berarti gitu. ini
sesuai dengan tema kita ya untuk pembuatan SKHW ini, surat keterangan hak waris ini yang akan kita kulik nih. Sebenarnya tadi ya tugasnya itu BHP ternyata ada banyak. Ada 9 layanan ya, Mas? Ada 8, satu Oke, ya 8. untuk menghandle. Nah, kalau tadi kan juga di samping itu ada kepilitan, ada penataan uang pihak ketiga juga gitu. Oke. Kalau kita kupas satu-satu nggak cukup waktunya Iya. ya Mas. Tapi sebenarnya menarik banget. Cuma kita lebih fokus ke SKHW. Tadi yang Mas Oris juga sampaikan sedikit mengenai SKHW, termasuk juga biayanya. Tapi terlebih dahulu saya ingin menanyakan bagaimana caranya nih? Caranya untuk kita membuat SKHW. Itu kan tadi Mas Oris bilang harus membuatnya di BHP. Apakah cuma di BHP saja? Atau bisa nggak sih kita buat SKHW itu di kantor notaris? Gimana tuh? Jadi ini peraturan tentang SKHW ini kan memang cuma ada di Balai Harta Peninggalan yang memang diberikan tugasnya oleh hukum. Tapi di luar itu ada peraturan-peraturan lain yang memang membuka ruang bagi masyarakat untuk kemana mengurus surat keterangan hak waris. Jadi bisa ke kantor kelurahan atau kecamatan di situ. Itu pernyataan waris. Lalu ada juga boleh ke notaris gitu, ke notaris. Lalu juga ada ke pengadilan fatwa waris. Nah, ketika untuk hal-hal tersebut, semenjak tahun 2021, BHP ini diberi tugas untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi kalau dulu ada penggolongan, ada timur asing, terus pribumi, itu harus kemana, harus kemana. Sekarang Balai Harta Peninggalan itu bisa semuanya gitu. Jadi dari situ kami memberi ruang. Tiap-tiap BHP ada wilayah kerjanya, di Indonesia cuma 5. Cuma 5 saja? Cuma 5. Tidak tiap provinsi ada ya? Tiap provinsi cuma 5 ada, aja nih. gitu. Di mana aja itu, Mas? Jadi di Jakarta, BHP Jakarta, di Medan, di Surabaya, di Semarang, dan di Makassar. Oke, 5 wilayah saja BHP ini. Luar biasa ya. Tapi kalau misalkan kita yang ada di Papua nih, misalkan ya, Sobat Hukum Papua atau Merauke mungkin, Mas itu mau daftarnya gimana? Jadi untuk gitu loh. pembuatan Sedangkan SKHW itu simple sih. tadi BHP itu cuma 5 gitu. Apakah bisa online gitu atau gimana? Jadi pertama gini, kalau di BHP Jakarta kami sudah punya layanan bhpjakarta.id. Jadi wilayah kerja BHP Jakarta ada 8 provinsi. Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, Babel, Sumatera Selatan, lalu Kalimantan Barat, dan satu lagi tadi Lampung sudah ya? Lampung sudah. Jakarta malah Banten ya, Banten ya. Jakarta, Jawa Barat gitu. Nah, jadi ada 8 provinsi. Ya. Nanti bisa lihat di website kami ya, kalau saya salah sebut ada yang kelewat. Jadi bisa langsung melakukan klik secara online, dimanapun tempatnya, masukkan data-data tersebut, nanti kami panggil. Lalu kami interview gitu. Nah, interview ini bisa melalui online juga. Untuk mendalami fakta-fakta hukum yang disampaikan pada kami. Karena kami harus tahu keadaan si meninggal, benar adanya anak atau kerabat yang bisa dimasukkan golongan 1, 2, 3 di kewarisan. Lalu hukum mana yang dipilih. Jadi berdasarkan itu nanti kami akan membuat surat keterangan hak warisnya. Lalu disampaikan juga kepada masyarakat secara langsung dengan biaya yang tidak lebih dari PP yang sudah diatur melalui penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Jadi ada PP-nya diatur di situ. Kalau ada yang lebih laporkan langsung gitu. Itu biaya tadi. Ini penting banget ya Sobat Hukumnya. Berapa? Dan juga kemana nih bayarnya gitu. Biaya itu ya kalau sekarang masih sekitar 200.000, iya, nggak lebih dari situ. Nanti mungkin ada penyesuaian-penyesuaian. Kami lagi membuat PP PNBP baru, ya sebisa mungkin itu lebih mendekatkan. Lalu pembayarannya murah. Kalau dulu pembayaran masuk, ya kita kan mindsetnya tuh birokrasi jelek gitu. Nah kita kasih ruang, bisa langsung ke bank, ke teller. Bisa langsung transfer ke banknya melalui nomor yang kita berikan. Bisa melalui Tokopedia. Bisa langsung Tokopedia aja bisa, gitu. Sobat Hukum. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya pejabatnya atau petugas pelayanan memegang duit. Alur-alur duit nggak ada lagi. Jadi udah langsung ya gitu, bisa bank tadi, juga bisa melalui Commerce, Tokopedia, Tokopedia ya. Tokopedia tadi apalagi selain itu bisa Ke banknya, ke teller juga bisa kan ya. Transfer M-Banking juga bisa sendiri gitu kan.
pokoknya udah nggak bersentuhan langsung nih ya yang Iya. pejabatnya ya kira-kira. Oke, tadi udah dijelasin bagaimana caranya, kemudian biayanya juga berapa. Mungkin waktu kepengurusannya sendiri berapa lama, Mas Oris? Kami itu kan ada standar operasional prosedurnya, tidak lebih dari 7 hari. Tidak lebih dari 7 Singkat hari. banget Sobat Hukum, tidak lebih dari 7 hari. Lebih dari 7 Oke, hari. itu pasti tuh. Ya karena kami harus ada standar kan, standar pelayanan itu. Dan kadang kami begitu diterima lengkap, jadi syaratnya lengkap, kadang juga nggak lengkap kan, jadi kita terima lengkap dulu, baru dihitung di situnya. Nah kadang juga kami 3 hari pun bisa gitu, ketika lengkap, orangnya datang, kebetulan rumahnya dekat bisa langsung kami panggil, prosesnya gampang, di pembayaran mereka juga langsung, ya udah selesai cepat, nggak ada yang tunggu-tunggu Sobat lagi. Hukum luar biasa ini. Nah kalau misalkan nih, tentunya di dalam kepengurusan, kemudian juga mungkin sudah jadi ya SKHW itu, tidak tertutup kemungkinan adanya sengketa. Nah kalau ada sengketa nih, kira-kira ya Sobat Hukum kita harus kemana gitu? Coba Jadi Mas begini. Oris jelaskan. Semuanya itu kita ada perbedaan-perbedaan. Satu dengan pembuat SKHW lainnya juga ada pembedaan. Kalau di BHP Jakarta jelas, dia menceritakan siapa si pewaris, berapa bagiannya, siapa ahli warisnya. Nah itu kita gali juga berdasarkan ada tidaknya wasiat. Legitimasi porsi juga kita buatkan gitu. Tidak menghilangkan LP legitimasi porsi. Lalu ketika itu terjadi sengketa hukum, tentu surat keterangan hak waris kami itu yang dipersoalkan. Gitu kan. Jadi nanti silakan digugat kami. Kita lihat kebenaran materialnya. Untuk kebenaran material tentu kami melihat pada formil-formilnya. Nah, apakah itu bisa dibantah? Pengadilan Tata Usaha Negara yang menentukan, gitu. Dan jangan takut, kami akan mengawal itu karena kami yakin setiap surat keterangan hak waris yang kami keluarkan itu kami harus yakin itu sah secara hukum dan melewati tahapan-tahapan sehingga tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Jadi yakinkan bahwa produk SKHW oleh BHP Jakarta adalah produk yang sesuai oleh hukum dan telah atau bisa dipakai oleh setiap kegunaan-kegunaan, baik itu di bank, baik itu untuk jual beli, baik untuk pertanahan, kantor pertanahan, itu semua bisa. Jadi cukup satu SKHW untuk semua kepentingan. Seperti Luar biasa penjelasannya Mas Oris. Sobat Hukum, sebenarnya kayaknya kurang waktunya ya Sobat Hukum kita kalau membahas tentang layanan publik yang ada di BHP ini. Selain SKHW tentunya masih banyak lagi 8 item tadi ya kalau saya tidak salah. Nah itu pengennya sih saya bahas satu-satu nih. Mungkin lain waktu ya Mas Oris kalau misalkan kita undang lagi Mas Oris bisa berkenan untuk hadir di Kupat Tahu ini. Baik Sobat Hukum, tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Hukum semua. Terima kasih Mas Oris atas waktunya untuk dapat hadir di Kupat Tahu. Oke Sobat Hukum, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Jangan lupa juga Sobat Hukum dapat mengakses ke bhpjakarta.id untuk mengakses semua layanan yang ada di BHP. Terima kasih Mas Oris dan juga Sobat Hukum. Sekian dulu acara Kupat Tahu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, bye.